Mari kita sama-sama menyatukan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Kita naikkan dengan segenap hati kita. Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, ajarlah Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau membelaiku. Tuhan, ajarku Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau membelaiku. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau membelaiku. Ku mau belajar, ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau membelaiku. Sebab ku cinta kau membelaiku. Haleluya, syukur ku sembah. Haleluya. Bapa Surgawi, kami menyatukan hati kami, meskipun kami berjauhan dan tinggal di antara rumah ke rumah. Tetapi kami yakin Tuhan hadir di tempat kami masing-masing.
dengan kekuatan kuasa roh-Mu menyatukan kami dalam ibadah pada hari ini. Mohon urapan Tuhan, sukacita dari Tuhan, juga hikmat Tuhan yang akan membuka kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menangkap, mendengar, dan menerima segenap firman Tuhan untuk kami taati dan kami lakukan dalam hidup ini. Sebab waktunya sudah sangat dekat. Tuhan, kami bersyukur yang Engkau memimpin dari awal sampai akhir firman-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon urapan Tuhan. Kalau ada pekerjaan kuasa roh-roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-19, merupakan satu pokok yang menjadi perhatian untuk supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saya baca seluruhnya saja dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, dari ayat ini kita memperhatikan ayat yang ke-19 dengan kalimat yaitu diberikan kunci kerajaan surga. Saudara, pengakuan iman itu dinilai Tuhan penting karena diberi kepercayaan untuk menerima kuncinya kerajaan surga karena pengakuan iman yang benar. Jadi pengakuannya bukan pengakuan lahiriah manusiawi, tapi pengakuan iman, keyakinan iman. Ya, itu adalah diterangi oleh firman kalau sekarang. Tapi Petrus pada waktu itu diterangi, dijelaskan oleh Bapa yang di surga. Tuhan berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi kalau nggak dibuka oleh Bapa di surga, dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dia menerima penjelasan kemudian mengaku. Nah, sekarang ini kita juga mendapat penjelasan dari firman Tuhan. Sebab perkataan yang diajarkan Tuhan Yesus pernah berkata, bukan dari diriku, tapi berasal dari Bapa. Jadi semua kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran Allah, Bapa di surga. Jadi kalau kita bisa mendengar, kemudian memegang, mengakuinya, sehingga tercetus suatu pengakuan iman yang sesuai dengan firman, maka janji Tuhan diberikan kunci kerajaan surga.
Karena diberi kunci itu artinya dipercaya. Dipercaya. Kalau tidak dipercaya lah kunci itu, justru kunci itu ya pentingnya. Dia bisa membuka dan bisa menutup. Padahal yang berkuasa membuka dan menutup adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, makanya di dalam tema besar kita, jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka karena tidak punya kunci. Tapi bagi orang yang memiliki keyakinan, kemudian mengucapkan pengakuan iman sesuai yang ditulis oleh firman Tuhan, dia diberi kunci. Jadi dia bisa membuka dan bisa menutup. Makanya ditulis di ayat 19 ini, kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan surga. Titik. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara perhatikan ini bahwa orang yang mengaku percaya dalam pengakuan yang benar itu mendapat kuasa seperti Tuhan itu. Berkuasa untuk membuka dan menutup. Kalau nggak ada kuncinya kan nggak bisa masuk. Ya. Jadi dikunci, kunci itu berkuasa membuka dan menutup. Cuma jangan diselewengkan atau dimanfaatkan dengan keliru. Karena kalau bisa membuka, terus dia hanya ngambilin ya yang dia perlu. Terus ya artinya ya memanfaatkan kekayaan Allah untuk dirinya sendiri. Jadi uang ngambil apa yang dia perlu. Ya memang kalau sudah bisa membuka, ya saudara bisa tahu seluruhnya isi di dalam rumah itu. Ya, tapi tujuan Tuhan diberi kunci itu, dipercaya itu untuk, nah ini saya tulis, dipercaya itu untuk, poinnya adalah untuk keselamatan umat manusia. Karena kuncinya ada di Yohanes 3 ya. Masih ingat ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa penebusan itu sangat penting dan kita nggak punya hukum penebusan seperti hukumnya Tuhan. Makanya kalau tidak ditebus nggak bisa. Nah yang ditebus itu boleh masuk. Nah yang buka sekarang nggak usah nunggu Tuhan. Jadi orang yang percaya diberi kuasa kata Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, jadi dipercaya sama Tuhan. Bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, bisa ngomong. Tapi dia punya kuncinya. Jadi bisa masukkan orang ke dalam kerajaan surga gitulah singkatnya. Jadi kita ini diinginkan oleh Tuhan menjadi saksi. Supaya banyak orang bisa masuk. Terutama ya pasti di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Itu yang paling gampang. Kalau ke yang lain itu masih banyak pertimbangan. Nanti dituduh macam-macam, mengkristenkan dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi tujuannya yang paling pokok adalah pasti untuk keluarganya masing-masing. Sebab di dalam firman itu dicatat semua. Setiap ada satu yang bertobat, maka seisi rumah tangganya diselamatkan karena dihimpunkan sama itu. Sakius bertobat, seisi rumah tangganya dihimpunkan, selamatkan. Cornelius bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan karena ya dan banyak semuanya dimulai dari seisi rumah. Jadi keinginan Tuhan bukan hanya seisi rumahnya orang percaya saja. Tapi targetnya adalah seluruh dunia. Di Yohanes 3, 16 dan 18 sampai 18 itu disebutkan karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kita hafal itu ya. Dan Tuhan mengutus Yesus itu bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi untuk menyelamatkannya. Ya, mari saya bacakan di ayat yang ke 17-nya. Ya, 16-nya kan sudah hafal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Lah kamu yang diberi kuasa, orang yang percaya. Namun percayanya dengan pengakuan yang benar, bukan asal ngomong dia percaya. Nah, nanti kalau saudara asal percaya orang kunci rumah saudara diserahin, walah ya bubar lah, itu habis itu nanti. Nah, jadi Tuhan, ya kalau kita kan nggak tahu hatinya orang, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya ini dijelaskan bahwa untuk keselamatan itu adalah keinginan Tuhan seluruh dunia. Karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini. Nah, yang bisa dipakai oleh Tuhan adalah orang yang mengaku percaya. Jadi pengakuan percaya. Dengan mulut dia mengaku, dengan hati orang percaya, maka dia akan diselamatkan. Nah, itu adalah kunci yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi kunci itu jangan disalahgunakan hanya untuk meminta berkat, gitulah ringkasnya. Ini memanfaatkan, ngambilin berkat, nikmatin itu, wah, terus jadi kebanggaan bahwa dia hebat orang yang diberkati. Apa gunanya kamu memiliki seluruhnya kalau jiwamu binasa? Tuhan itu Allah yang maha besar, luar biasa, tidak menitik beratkan kepada kekayaan. Makanya anak yang terhilang, ingat ya, itu minta warisan dikasih aja. Ya, padahal itu tidak baik, bapaknya masih hidup minta warisan. Dikasih, tapi perhitungan Tuhan beda. Ya, bahwa ya bukan hanya kekayaan ukurannya, tetapi adalah keselamatan. Nah, benar, begitu digunakan tidak benar, habis itu kekayaan. Maka dia balik. Nah, ini untungnya balik dan bertobat. Jadi Tuhan tunggu sampai semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ingat ya, itu di 2 Petrus pasal 3 disebutkan itu. Nah, itu yang ditunggu sama Tuhan sampai sekarang ini supaya semuanya berbalik dan bertobat. Jadi kalau saudara baru dengar saat ini, saudara semua, siapa saja, ini bukan untuk orang Kristen. Allah mengasihi dunia ini. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau membuka hati, mau percaya, dan mengaku Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, dia Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, maka engkau akan diselamatkan. Nah, itu kuncinya ada di kita. Ini bukan bentuk kunci besi kayak gitu itu, tapi ini adalah perkataan Allah, perkataan Injil, firman Tuhan, Sang Penebus. Jadi kalau kita memberitakan tentang penebusan di dalam korban Kristus di atas kayu salib, maka kalau orang itu percaya, bukain pintu. Saudara doakan dan dia diterima. Itu langsung seperti buka pintu untuk dia masuk dan bisa berkumpul. Ini kemurahan masih berlaku terus ya dalam hidup kita. Jadi di sini saya beri tanda panah dengan pengertian penekanan, jangan asal masuk. Sebab masuknya itu harus dengan pengakuan iman. Makanya pengakuan iman itu dijelaskan dulu. Makanya ada pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kabar baik. Nah gitu, itu bahasanya begitu. Kata sinonimnya, kabar baik itulah Injil, penebusan di dalam darah Kristus. Kalau itu benar, maka orang itu mengaku percaya, itu masuk dia. Bagaikan saudara membuka pintu untuk orang itu masuk. Ini adalah tindakan rohani, ukuran rohani. Jadi dengan sendirinya kalau saudara mengatakan Injil, bagaikan saudara bukain pintu. Kalau orang itu buka hatinya, mau terima, itu sama dengan terbuka dan dia masuk. Namanya tertulis. Jadi tidak ada bukti secara manusiawi, tapi itulah secara rohani orang itu masuk. Nah, saya tulis jangan asal masuk sebab ada contohnya.
Saudara lihat di sini, ini yang harus menjadi perhatian, ditulis di Matius pasal yang ke-22. Ya, mari kita lihat. Di Matius pasal 22 itu ada perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, kalau saudara melihat ini, memang inilah tujuannya, sasarannya. Ya. Dalam perjamuan kawin itu ada orang-orang terhormat, orang-orang khusus. Nanti saudara baca seluruhnya ya. Ya. Yaitu orang Israel. Ada yang diundang. Ada yang diundang. Tapi orang yang diundang itu beralasan macam-macam. Sampai nggak bisa datang. Nanti sudah baca sendiri. Simbolannya itu. Itu menunjuk kepada Israel. Kemurahan Tuhan. Ya. Karena dia menolak. Wah, lantas si tuan itu berkata, sudah datang aja. Nah, saya bacakan ya. Dimulai ayat yang ke-11 saja. Langsung. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yaitu tamu-tamu yang diundang bukan orang Israel itu. Semua orang yang ada di jalan, baik orang jahat, orang baik, ya kan di jalan ya ketemu orang jahat, orang baik, orang preman barangkali, enggak peduli, pokoknya semua aja undang. Ya, masuk ke perjamuan kawin karena rumahku harus penuh. Akhirnya setelah penuh dilaporin sudah Tuhan penuh. Nah, maka raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ini ditulis begitu supaya saudara bisa hidup pengertiannya. Sebab dia nggak bisa jawab. Sebab kalau tidak disediakan, dia akan jawab. Lah saya nggak punya. Kan tadi di jalan terus saya dipaksa untuk masuk ke sini. Jadi saya kan nggak siap. Bagaimana bisa pakai pakaian pesta? Ini aja pakaian cuma satu. Barangkali dia pas orang nggak punya, di jalan. Dia akan bisa jawab itu. Tapi ini dia tidak diam saja, dia tidak dapat menjawab. Tetapi orang itu diam saja. Sebab pakaian itu memang disediakan sebelum orang masuk. Jadi dipakai pakaian yang disediakan oleh raja itu. Saudara, ini adalah perumpamaan untuk menerangkan arti yang sebenarnya yang ditulis di dalam Wahyu pasal 19. Mari kita lihat di sini. Ya. Jadi ini kan kemurahan Tuhan disampaikan melalui perumpamaan dengan tujuan supaya kita mengerti bahwa kita diselamatkan itu untuk masuk di dalam pesta kawin anak domba itu. Nah, itu makanya di Wahyu pasal 19, sudah perhatikan di sana ya, saya bacakan ayat 19, ayat 7 dan ayat yang ke-8 saja. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada pengantin itu dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu dikaruniakan, disiapkan, diberikan. Dikaruniakan itu diberikan. Konsekuensi Tuhan ditulis sejak ditebus itu dibukakan pengertiannya. Makanya ditebus itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Kau terima dengan iman. Itu bukan hasil usahamu. Makanya jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri.
memegahkan diri. Itu di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, enggak usah dibaca ya, nanti saudara lihat sendiri. Ya, itu kebenaran itu. Jadi pengakuan iman itu hasilnya besar karena tidak ada tindakan-tindakan secara manusiawi. Ini secara rohani. Pengakuan iman namanya juga pengakuan iman. Iman itu nggak bisa dibuktikan. Iman itu mana sih? Kalau Mas Imam itu ada, gitu. Tapi kalau iman itu nggak bisa dibuktikan karena itu di dalam pengakuan iman. Makanya di dalam hidup kita ini harus mengerti benar nuansanya gereja Tuhan, orang percaya, orang Kristen itu rohani. Makanya orang benar akan hidup oleh iman itu. Jadi Tuhan tidak pernah memperhitungkan tentang yang jasmani. Tidak dihitung baik orang merdeka, nggak merdeka, hamba atau orang ningrat, laki-laki atau perempuan. Semua akan dibawa kepada perhimpunan yang satu. Namanya tubuh Kristus. Itu bukan ukurannya jasmani tetapi rohani. Nah ini sebenarnya jalur iman ini yang kita harus ingat. Makanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu rohani. Yang lain itu pasti akan mengikuti. Makanya suasana ini yang mesti tahu karena pengakuan iman ini besar. Pengakuan ini besar. Sama seperti minggu yang kemarin saya menjelaskan tentang penebusan. Ini kalau kita penebusannya cara Indonesia, enggak ada model begitu. Enggak cocok, enggak nyambung. Tapi firman Tuhan ini ditulis cara penebusan ya begitu. Karena itu Tuhan yang bikin aturan. Bukan orang Israel. Orang Israel dapat dari Tuhan. Nah, karena Israel dipanggil, dipilih menjadi kekasih Tuhan, terus dikasih firman. Dikasih peraturan. Ya. Kemudian diterapkan menjadi satu pokok. Itulah bangsa pilihan. Tapi mau digenapi semuanya dia nolak. Itu sebabnya kemurahan dibuka. Makanya minggu kemarin saya menekankan tentang kemurahan Tuhan. Ya, nah, jadi jangan asal masuk. Kalau masuk itu ibaratnya asal ngomong percaya. Nah, kalau percaya ya bisa. Kita tidak bisa ngecek itu percaya benar apa enggak. Sepada orang yang mengaku percaya. Seperti orang buru-buru. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Jadi saya minta dibaptiskan. Ya mau ya dibaptiskan. Karena mengaku percaya. Ngikutin pelajaran gini. Oh ya ngikutin. Tapi ternyata tujuannya bukan karena hal yang rohani. Karena dia mau kawin. Jadi buru-buru. Gitu. Syaratnya kan baptisan. Gitu. Karena mau pekerjaan. Karena hal-hal lain yang tersimpan. Sebab itu satu kebenaran dunia aja mengharuskan begitu. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa kawin. Yang sah maksudnya. Nah jadi di sini Tuhan itu sangat menghargai pengakuan iman. Cuma kita tahu di dalam praktek kehidupan seringkali asal. Nah ini jangan. Nanti kalau asal itu risikonya besar. Sok balik lagi itu kita kan belum selesai itu bacanya itu ya dia. Di Matius pasal yang ke-22 itu. Nah, itu kan raja itu bertemu dengan mukanya, loh kamu kok nggak pakai pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu, perhatikan, kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki tangannya. Kaki tangannya siapa? Ya orang yang nggak pakai pakaian tadi. Ikatlah kaki tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada ratap dan kertak gigi itu apa? Mana itu? Neraka. Itu hukuman kekal, kematian kekal. Jadi ini adalah kita tahu gambaran pokoknya seperti itu. Ya kita mengerti bahwa ternyata penebusan, pengakuan iman itu ada hubungannya dengan surga sama neraka. Dan penentuannya ada di pengakuan iman itu. Nah, makanya ini dituntun supaya kalau kurang benar dibenerin. Jadi jangan asal kalau saudara terus sedang mendengar kemudian sadar hari ini. Nah
perhatikan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, karena ini masih ada kemurahan Tuhan. Ya, bersyukur. Kemarin juga ada yang bersaksi secara pribadi dengan saya, khotbah Minggu tanggal 28 ya, enggak salah. Ya, 28 itu menjadi berkat bagi hidupnya. Aduh, saya jadi sadar. Kemudian dia mengambil tindakan. Saya berterima kasih, Om. Terima kasih. Ya, itu adalah kemurahan Tuhan. Saya cuma buka kebenaran dan dia masuk karena menyadari bahwa itu kebenaran Allah. Nah, itu sebagai contoh saja. Ya, jadi jangan asal masuk. Sebab Tuhan itu akan cek dan cuma gara-gara nggak pakai baju saja nggak cocok lah, terlalu berat. Kadang-kadang kita kalau ada pengadilan yang nggak cocok kan kita rasa nggak enak. Masa cuma ngambil nyuri jagung 2 tangkal saja, hukumannya 5 tahun penjara. Wow, nggak bener itu, gimana sih putusan? Nah, kayaknya begitu. Kalau ini cuma nggak pakai baju pesta aja, hukumannya neraka. Saudara, ini bukan persoalan, ini gambaran tentang hal akhir zaman. Bahwa kita orang yang ditebus itu sasarannya ingin masuk di dalam pesta kawin anak domba. Begitu tulisannya dalam firman Tuhan. Nanti saudara baca seluruhnya Wahyu pasal 19 itu. Ya, lanjutnya saya jelaskan. Keselamatan itu memang dibuat Tuhan mudah. Sebab kalau sukar, nggak ada orang yang bisa dibuat mudah. Mudahnya apa? Mudahnya seperti Roma 10 ayat 9 sampai 13. Ya, itu mudah, dibuat mudah. Tapi justru orang dibuat mudah itu malah mempunyai anggapan macam-macam. Ya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini kemurahan Tuhan dibuka, nggak ada bedanya, itu maksudnya kemurahan Tuhan ya. Ingat lagi saudara minggu yang lalu dari Roma pasal 11 itu yang saya sebutkan ya, kemarin penyelamatan Israel itu dia keras hati supaya kemurahannya dibuka bagi jumlah bangsa-bangsa lain supaya masuk. Karena tidak ada bedanya. Kita bangsa-bangsa lain akan mendapat kemurahan Tuhan. Sama ya, nanti ingat lagi. Kalau enggak ya diputar lagi itu online yang minggu yang lalu. Supaya jelas bahwa keselamatan dibuat Tuhan mudah. Cuma mengaku tetapi hatinya percaya. Jangan mengaku tapi hatinya tidak percaya. Hanya Tuhan yang tahu. Kita enggak bisa dibohongin. Kalau orang ngaku dianggapnya ya percaya. Mengaku lantas dituntun mau terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ngikutin kalau dituntun doa pengakuan iman. Tapi apakah hatinya benar-benar percaya? Nah, ya nggak tahu kita. Jadi Tuhan saja yang tahu. Nah, terbukti digambarkan seperti ini. Nah, ini diperingatkan, dibuat mudah. Sebab kalau nggak mudah, tidak ada orang yang bisa selamat. Karena tujuannya Tuhan supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada, itu maunya Tuhan. Itu kan 2 Petrus 3 ayat 9 dan seterusnya. Panjang sabarnya Tuhan supaya orang berbalik bertobat, jangan ada yang binasa. Ya, terus. Orang tidak mau menerima keselamatan karena beranggap
Beranggapannya, masa keselamatan itu mudah begitu? Cuma ngaku percaya. Oh, kan harus berbuat ini, berbuat itu, ini, itu, kayak itu, disertai dengan puasa, korban, buat baik. Kalau ditentukan begitu, saya yakin nggak ada, karena memang ya susah. Kalau harus dituntut begini begitu, Tuhan membuat yang mudah, mengaku percaya. Nah itu di Efesus pasal 2. Karena ini pemberian. Nggak bisa orang membayar sendiri keselamatan jiwanya. Nggak bisa. Itu dikaruniai oleh Tuhan untuk supaya kita percaya dan menerima. Jalan Tuhan itu mudah. Menerima dan mengaku tanpa curiga apapun. Karena firman-Nya berkata begitu. Itu firman-Nya Tuhan sendiri. Jalan Tuhan sendiri. Makanya diturunkan anaknya yang tunggal. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya. Ya terimalah seperti itu. Karena dia jalan satu-satunya untuk orang bisa diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu ditulis dalam firman Tuhan. Ya, ayatnya banyak menulis tentang itu. Tapi ini saya simpulkan supaya saudara bisa mengerti bahwa Tuhan, jadi pengakuan iman itu besar dan arahnya jelas. Arahnya jelas. Nah kita ini dijelaskan penebusan tapi langsung dituntun kepada kesempurnaan gitu loh. Kan Ibrani pasal 6 mengatakannya begitu. Ya, jangan terus menaruh dasar-dasar iman, tapi langsungkanlah kepada perkembangannya yang penuh, itu kesempurnaan. Nah, jadi pemberitaan firman Tuhan, saya nurutin firman Tuhan. Jadi menyampaikan penebusan, keselamatan, tapi langsung dibuka. Karena memang tujuannya ialah masuk kesempurnaan. Pesta kawin anak domba. Begitu. Itu tulisannya firman Tuhan. Ya ini semua ada dalam firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang beranggapan, wah terlalu mudah harusnya berbuat ini, berbuat itu. Yang apa mungkin bisa? Tidak bisa. Karena disebutkan tidak ada seorang pun yang baik. Tidak mungkin. Itu di Roma pasal 3 dituliskan begitu. Kalau saya baca mundur di Roma pasal 3 itu disebutkan ayat yang ke-10. Ya, seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semuanya telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, kemurahan dan keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini nanti saudara baca pelan-pelan, sebab disimpulkan semua orang adalah orang berdosa. Nah kalau saya sudah pernah survei tanpa sadar gitu, mensurvei orang-orang yang belum percaya Tuhan, bukan orang Kristen. Ya karena kenal, ngomong-ngomong gitu, macam-macam banyak. Nah, ada kesempatannya, sananya iya memang tidak ada orang yang baik. Coba kalau ditanya, Bapak berani nggak ngomong? Selama hidup ini banyak baiknya atau banyak buruknya? Dia, iya ya. Kita mah nggak ada baiknya, buruk. Kita maunya baik tapi banyak buruknya. Orang lain cek lagi ngomong macam-macam, akhirnya ada kesempatan saya nanya lagi sama orang yang lain. Jadi kita hidup ini kalau diukur gitu kira-kira perbuatan baiknya sama perbuatan buruknya banyak yang mana? Ya banyak perbuatan buruknya. Siapa di antara saudara yang mengaku banyak perbuatan baiknya? Silakan ngacuk. Nggak ada, kita nggak berani karena buruk. Memberi baik kan, tapi niatnya
tidak baik, motivasinya tidak baik, ya udah buruk tuh. Cuma orang tidak tahu. Ya, jadi manusia berdosa itu tidak ada yang baik. Jadi memang Tuhan nulis begitu. Jadi kalau dituntut harus begini begitu, tetap tidak akan bisa. Tetap akan bisa. Padahal upahnya dosa itu adalah maut. Nah, jadi saya tulis akhir, upah dosa adalah maut. Nanti saya baca sendiri di Roma pasal 6 ayat 23. Nah, maut itu bukan mati biasa, tapi mati kekal. Makanya saya tulis di Ibrani 9 ayat 7, ini ketetapan Tuhan mati biasa. Manusia itu ditentukan kalau mati satu kali saja. Ya, ada sih yang tidak mati. Nanti sampai kedatangan Tuhan ada yang tidak mati. Tapi kalau toh dia harus mati, mati satu kali saja. Mati biasa kemudian dikubur. Nanti pada hari kedatangan Tuhan dia akan bangkit yang mati itu. Tapi ada mati kedua di Wahyu pasal 20 ayat 14, pasal 21 ayat 8. Ini nanti saya baca sendiri ya, saya tulis saja. Di sini bahwa itu kematian yang kedua. Nah, kematian yang kedua ini adalah api dan belerang seperti yang ditulis di Matius pasal 22 tadi. Nah, nanti baca di kitab Wahyu itu. Itulah kematian yang kedua. Nah, ini jangan ke situ. Makanya Tuhan memberhentikan supaya orang jangan masuk ke dalam api neraka ini. Di Wahyu 20 ayat 14. Lah kalau dia tidak menyelesaikan dosanya, ya pasti masuk ke sini. Makanya Tuhan membuat jalan keluar mudah. Mengaku dan percaya di dalam hati. Mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya. Wah, ini bersyukur kalau kita bisa percaya dengan sepenuh hati, mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini anugerah yang besar. Ya, jadi ini saya memang sengaja cepat karena memang ya kita mengerti. Banyak orang pun juga mengerti kok kebenaran ini. Kalau saya ucapkan dengan cepat, itu pasti mengerti, paham tentang kebenaran. Banyak ayat dibuktikan. Kalau jangan dikira-kira, mesti dibuka ayatnya, dibaca seperti tulisannya itu. Ya, nah jadi kita dalamin sedikit tentang baik. Tadi disebutkan tidak ada seorang pun yang baik. Baik itu, lantas bagaimana kita? Selamanya tidak akan jadi baik. Bisa jadi baik kalau sudah menerima pembaruan dari Tuhan. Ditebus itu dipindah dari maut kepada hidup. Terlepaslah semua kutuk, semua dosa diampuni. Kalau merah jadi putih seperti salju, menjadi manusia baru. Makanya ada kelahiran baru. Nah, itu bisa belajar berbuat baik. Nah, bukan berarti sempurna. Nah, bisa berbuat baik. Maka dia akan rajin. Nah, lama-lama itu kelihatan menuju kepada banyak baiknya. Tapi kekurangannya masih tetap ada. Karena selama dia pakai darah daging ini nggak akan bisa seluruhnya jadi baik. Makanya darah daging ini tidak dapat mewarisi kehidupan yang kekal. Ya, jadi itu adalah akibat dari ditebus. Ya, mari kita baca sekarang. Di Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, ini kalau saudara baca ya mulai dari ayat 11 lah. Ya, karena itu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ditebus itu dibebaskan. Ya, dibebaskan dari kejahatan. Nanti kan tulisannya begitu. Membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan
bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Baru dia bisa rajin berbuat baik. Bisa melakukan hal yang baik. Karena dirubah. Yang lama lenyap, yang baru terbit, terus diperbarui terus menerus menurut Kolose pasal 3 ayat 10. Jadi diperbarui di dalam roh dan pikirannya, diperbarui oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan, maka dia berubah sedikit demi sedikit menuju kepada baik, menuju kepada kesempurnaan. Dia rajin berbuat baik. Nah, itu dididik, dikawal, dituntun oleh Tuhan dalam wujud firman dan Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus menuntun kita, membuat kita sehingga kemampuannya itu munculnya dari dalam. Kekuatannya dari dalam, ada perubahan. Makanya Roma pasal 12, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu bagian dalam. Itu dikerjakan. Makanya ibadah itu melakukan kebenaran Allah. Karena dia kalau beribadah itu ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan yang akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Ya, jadi kalau tidak beribadah ya siapa yang nuntun kita? Keinginan baik itu ada. Wong Rasul Paulus saja dia bilang keinginan baik ada padaku. Tapi begitu mau dilaksanakan, aduh salah lagi, keliru lagi. Karena daging ini lah yang mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Ada dosa. Seperti pabrik yang terus memproduksi. Tapi karena diperbarui terus-menerus, sudah mengenakan manusia baru tapi diperbarui terus-menerus. Nah, makanya ibadah itu ya terus-menerus. Makanya selama kita beribadah disebutnya jangan meninggalkan berhimpun bersama-sama. Bukan karena nongol ibadahnya, tapi itu kerinduan, bentuk kerinduan ingin bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita akan rindu. Kalau bisa ya diusahakan untuk offline, ya, jangan online saja. Nah, kita persiapkan untuk offline. Maksudnya ngumpul bersama di dalam rumah Tuhan. Makanya sekarang sedang dipersiapkan untuk social distancing-nya. Duduk di gereja nanti seperti apa, masuknya seperti apa, semua sudah komplit. Kami sudah punya semuanya, tinggal nanti mencoba untuk disosialisasikan. Ya, supaya bisa memenuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang sedang kita umpamakan. Sebab kita ingin berhimpun bersama-sama. Ini persekutuan itu ya bertemu, tapi bertemu dalam keadaan sehat. Nah, makanya ada aturannya, ada ketentuannya. Sehingga itu tidak berbahaya untuk satu dengan yang lain. Nah, ini adalah langkah yang harus kita gumuli akhir-akhir ini. Ya, kita bersyukur karena semua mulai dibuka. Itu maksudnya bukan terus dibebaskan, dicolkan. Wah, enggak. Tetap mengikuti aturan-aturan. Ya, ini. Jadi baik adalah akibat dari ditebus. Nah, kalau saudara buka ya kembali di Rut pasal 1. Itu ketentuan. Ini saya tuliskan di pasal 1. Itu beda dengan Orpa. Sebab ada 2 menantu itu. Yang sama-sama diajak pulang. Karena Naomi mau pulang ke Yerusalem. Ada lawatan Tuhan buat Israel. Maka diberitahu dua-duanya supaya kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tetapi Rut tidak mau dengan pengakuan seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan sebab saya ingin menunjukkan tentang pengakuan imannya itu. Pengakuan imannya. Rut ini kafir, sama latar belakangnya dengan kita. Tapi dia punya pengakuan iman yang benar. Ya. Pengakuan iman yang benar. Ini dimungkinkan oleh Tuhan. Makanya ditulis di ayat 16 dan 17. Berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Itu keyakinan yang luar biasa bagi orang kafir seperti Rut. Jadi dia mau menerima lantas ngaku dengan sepenuh hati. Padahal berat di sana. Berat. Kalau dia pulang, kemungkinan secara jasmani lebih enak. Makanya Orpa memilih pulang. Nanti dijelaskan, nanti kalau dia kawin, ketemu jodohnya, lantas bisa berbahagia, membuat rumah tangga. Tapi Rut enggak. Landa ini ada risikonya. Waduh, mamah mertuaku tua. Jadi dia nanti kalau untuk makan, ya saya yang harus bertanggung jawab. Makanya Rut yang keluar untuk apa itu namanya? Bukan gading. Kalau gading itu kan membantu. Memungut yang tertinggal. Apa sih jenenge itu? Enggak ngerti saya. Ya, memungut yang ditinggalkan oleh orang yang panen. Karena peraturan Israel harus ditinggalkan untuk orang miskin yang enggak bisa makan. Jangan enggak makan. Itu hukumnya ada di Israel. Kalau di sini enggak ada. Kalau dipanen ya dihabisin semuanya. Oh. Nggak ada, malah dijaga. Jangan sampai ada orang yang ngambil. Nah, gitu. Wah, dipagerin segala macam gitu. Ya, beda. Kalau Israel ada aturannya begitu. Makanya Rut mengenal itu. Jadi pada waktu dia menikah dengan suaminya, anaknya Naomi, dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itu masuk. Jadi sedikit demi sedikit dia terima. Makanya kebenaran ini kan disampaikan sedikit demi sedikit. Cuma diulangkan lagi karena jalurnya mengarah ke situ. Tapi prinsipnya kita ini yang sudah ditebus akan masuk di dalam kesempurnaan pesta kawin anak domba, ujung topnya ada di situ. Nah, ini harus mengenal. Nah itu saya memberi gambaran bahwa Rut mengenal itu. Dia mengenal penebusan, cuma kan dia belum pernah praktek. Nggak tahu. Tetapi karena dia mau percaya, maka risikonya harus taat. Begitu diomongin sama Naomi, kamu harus begini, dilakukan sama Rut. Maka dia menjadi orang yang ditebus. Ya, ditebus oleh Boas dengan tata cara Israel itu. Itu ada. Ditebus dan pulihkan. Makanya dicatat di dalam perjanjian baru, Rut adalah salah satu yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan Yesus Kristus di dalam silsilahnya Yesus Kristus. Nah, ini kebenaran Tuhan, nggak bisa dibohongin. Jadi saudara nanti baca sendiri selanjutnya tentang kisah Rut ini. Ini adalah gambaran keselamatan bagi kafir. Nah, kita tunjukkan kebenaran ini, jangan saudara cuma mau diselamatkan, percaya Tuhan Yesus hanya berkat saja. Wow, itu mah salah. Ya, makanya nanti hasilnya jadi sedikit. Saya curiga mengapa jadi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Karena banyak orang hanya mau memanfaatkan kekayaannya Allah saja. Tetapi dia tidak memperhatikan tentang keselamatan dan tujuan penebusan. Tujuan penebusan itu rohani seperti itu. Dibuka semuanya, ditulis dalam firman Tuhan. Jadi saya berani berkata dengan terus terang, karena ini yang waktu jadi singkat-singkat saja. Itu ditebus itu bukan hanya dibebaskan kekayaannya pindah. Kayak orang kita kalau nebus bayar sama bunganya udah gak ada urusan, selesai. Di sana tidak, kalau nebus harus diambil tuh. Menjadi istrinya supaya menurunkan keturunan untuk tanah warisnya itu loh, hak. Itu suku itu tidak boleh hilang itu. Ya, itu semua. Itu aturan Tuhannya, nanti detailnya lain waktu mesti panjang itu. Bukan khotbah, itu harusnya ceramah. Dijelaskan macam-macam, orang boleh tanya begitu. Tapi ini kesimpulannya seperti itu supaya saudara tahu globalnya saja. Bahwa ditebusnya tidak sama karena saudara nebus ke Pegadian asal dibayar pokoknya plus bunganya selesai, nggak ada urusan. Enggak.
Itulah sebabnya kita mesti memahami tentang penebusan di dalam Yesus Kristus. Ya, selanjutnya bagian akhir, jadi ditebus dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Itu bukan caranya Israel, caranya Tuhan. Tuhan membuat cara untuk Israel, terus kemudian juga berlaku untuk Israel rohani. Itu makanya kita disebut Israel rohani itu begitu, karena tidak ada bedanya orang Yahudi dan orang Yunani, semua dapat kemurahan jadi satu, namanya satu tubuh, kan begitu ringkasnya. Ya, jadi ditebus itu dengan caranya Tuhan supaya menjadi kepunyaannya sendiri. Nah, kalau Israel memang dia kekasih Tuhan, kepunyaannya sendiri, dia orang pilihan. Kita mau disamakan. Makanya tahapannya dipanggil. Kemudian setelah dipanggil terus dipilih. Terus dijadikan kekasih. Yaitu perkenalan rohani kita dengan Tuhan supaya masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan yang satu roh. Satu. Namanya satu itu cuma suami istri itu satu. Orang lain tidak bisa satu. Orang tua sama anak saja tidak disebut satu. Yang disebut satu itu bukan dua tapi satu, hanya suami istri. Makanya satu roh dengan Tuhan itu satu, yaitu kalau masuk di dalam pesta kawin anak domba, tulisannya begitu. Itu firman Tuhan. Jadi ini kebenaran yang baku dari firman Allah. Jangan saudara dibelokkan oleh paham-paham lain. Paham-paham lain. Percayalah kepada firman Tuhan. Karena kita yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Dan tulisannya begitu. Ya, jadi kita harus yakin kebenaran ini akhir zaman, Ustaz. Jadi saya kukuh ingin menanamkan ini dengan sungguh-sungguh. Karena ini akhir zaman, udah deket ini. Hari kedatangan Tuhan akan ditutup nih kemurahan. Jadi fokusnya harus benar. Karena Tuhan mau bukan hanya sekedar menebus, dikasih enak, terus menikmati duniawi ini saja. Enggak. Tapi dimasukkan di dalam persekutuan. Makanya antara Israel dan Israel rohani ini dulunya jauh, enggak ada urusannya, tapi dijadikan dekat oleh korbannya Kristus. Itu ditulis juga dalam firman Tuhan. Makanya menjadi satu. Ya, jadi bukan ngikut Israel, tapi ngikut Tuhan. Caranya Tuhan. Penebusan ini caranya Tuhan. Supaya menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, kita memang harus lewat gitu. Kalau Israel enggak, memang dari mulanya dia orang pilihan. Dia kekasihnya Tuhan, kan begitu tulisannya. Ya, kalau saya baca di Roma pasal 11 itu, memang tulisannya begitu. Ya, coba dibaca sekali lagi ya. Di Roma pasal 11 itu berkatanya begitu. Kalau kita kan tidak seperti itu. Roma pasal 11 ayat yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Kalau diukur menurut Injil, dia seteru karena dia menolak. Wong sudah digenapi nih loh, datang nih Mesiasnya, ditolak. Karena Injil itu pusatnya Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ditolak. Nah, nanti dia sadar setelah Tuhan Yesus datang menginjak Bukit Zaitun. Ya, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah sudah oleh karena nenek moyang. Memang dia pilihan dan dia kekasihnya Tuhan. Kalau kita bukan. Makanya dilewatkan dipanggil. Makanya kalau dipanggil Tuhan jangan beralasan macam-macam. Maksudnya dipanggil untuk percaya, untuk datang sama Tuhan. Karena Tuhan itu mau membebaskan beban. Jangan dipanggil, ya ini masih sibuk. Wah, siapa kalau enggak, siapa yang ngasih makan? Justru kamu mari datang kepadaku yang berlelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu dengan cara ajaib. Dengan cara yang luar biasa, yang tidak terpikir oleh akal kita, tapi dibuat Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia.
Caranya ajaib. Di tengah-tengah kesukaran masih ada jalan, ada peluang, terus kita bisa lihat. Itu kemurahan Tuhan. Tuhan yang bekerja itu. Maunya Tuhan itu begitu, dipanggil itu. Jadi itu langkah rohani. Tapi kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan karena banyak kesibukan, ya kita nanti akan menyesal. Karena proses pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam diri orang itu. Padahal Tuhan memproses itu melalui dipanggil, kemudian dipilih, dan yang setia. Sampai masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kemuliaannya. Ya, ini bagian akhir. Mari kita baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Ini kuncinya, yaitu 2 Timotius 2 ayat 19 menyebutkan, makanya saya kunci di sini supaya cocok sama awalnya. Kalau orang cuma ngaku-ngaku doang, nggak bisa. Memang caranya adalah pengakuan iman. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Nggak bisa jomplang. Sebab akhirnya nanti akan terkena di sini. Di 2 Timotius 2 ayat 19. Itu menyebutkan bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, kita baca ayat yang ke-19 dari 2 Timotius pasal 2. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nomor 1, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan jadi nomor berapa? Ya berikutnya, nomor 2. Ini bukan 1, itu dan. Dan itu ada sambungannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena apa mampu? Mampu, tapi bukan dengan kekuatannya dia secara daging. Itu kekuatan roh dan firman memampukan. Dengan dia kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Baik, benar. Karena Tuhan. Makanya bersekutulah dengan Tuhan. Jadi nggak bisa dipalsukan. Kalau orang ngaku doang, pasti dia enggan bersekutu sama Tuhan. Alasannya macam-macam. Ya, alasannya macam-macam. Ya, makanya kita mengenal bahwa dengan COVID-19 ini, sebagian besar hamba-hamba Tuhan berkata, ini penyaringan. Nah, sekarang beribadah tanpa dikontrol. Nggak tahu dia melakukan apa enggak. Wong online atau live streaming kan nggak bisa kelihatan. Ya, kalau ia melakukan kebaktiannya dengan Zoom, gitu, aplikasi Zoom, tapi kan susah itu. Ya, nah saya nggak pernah lihat, cuma di Zoom itu digunakan untuk pertemuan, rapat, dan terbatas kecil. Kalau orang ratusan mana pakai Zoom, nggak bisa, ada susah itu. Ya, jadi online, live streaming, nggak bisa dikontrol. Itu soal penyaringan. Jadi kalau tidak ada kerinduan, ya susah. Tapi kebenaran ini jalan terus. Sebab tidak bisa dipalsukan bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nggak bisa ngaku-ngaku. Itu kalau kepunyaannya, dia ada bukti dalam dirinya, ada ketekunan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Bisa. Dia dibebas. Jadi kan bisa baik. Berubah menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya, memang tidak sempurna. Tetapi jauh lebih baik. Karena dirubah sedikit demi sedikit. Nah ini sudah. Itu sebabnya pengakuan iman itu besar kuasanya. Sebab bukan hanya ngomong doang. Dibuktikan dalam hidup. Bahwa kalau sumbernya dari dalam. Itu karena dibuka. Nah, Petrus tadi. Berbahagia engkau Petrus. Karena bukan manusia yang memberitahu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Jadi kalau saudara bisa meyakini Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang nanti akan datang sebagai mempelai pria surga, yang menjemput kami adalah sidang
mempelai perempuannya. Dan nah itu dibuka sama Bapa di surga itu. Itu hikmat Allah itu. Karena cocok sama tulisannya firman Tuhan. Begitu ya. Ya ini terus terang karena saya merasa mbok nanti tidak nutup waktunya. Karena ini sudah akhir zaman. Ya, ya kami yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebabnya kita bersyukur, berterima kasih. Ya, kalau yang lain bisa di model-model, direkayasa, tapi kalau ini tidak bisa. Karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan pasti orang yang menyeru nama Tuhan itu meninggalkan kejahatan. Kalau nyeru nama Tuhan, tidak meninggalkan kejahatan, wah nggak benar. Nggak cocok. Kalau orang mengaku percaya menyerahkan diri, diperbarui itu ada roh Tuhan, ada firman Tuhan. Dia pasti tidak mau dengan itu. Dia tidak mau. Kalau itu kan gelap, mana mau lampunya padam, kan nggak mau. Dia akan tetap minta minyak dari Tuhan, minyak baru, supaya lampunya tetap menyala, terang terus. Sebab yang bisa ketemu sama Tuhan, yang tidak hidup dalam kegelapan. Lah Tuhan memang datang seperti pencuri, tapi tidak bagi kamu kalau hidup di dalam terang. Kan gitu tulisannya di 1 Tesalonika pasal 5. Jadi ini kebenaran Tuhan. Ya, cuma karena dipotong-potong dijelaskan, bagi saudara pasti nangkep karena sudah biasa. Dibawa kepada kesempurnaan. Ya, saya beritanya langsung ke situ karena ini sudah ujungnya. Udah hampir selesai. Kita bersyukur, berterima kasih kemurahan Tuhan untuk hari ini. Ya, mari bersyukur, berterima kasih. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh sangat baik. Dia telah menyelamatkan jiwaku karena rahmat yang besar. Sehingga aku jadi lahir baru. Nah karena baru itu mendapat pembukaan rahasia. Kita sudah disiapkan perkara yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Ya, kita akan menaikkan pujian ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Dengan segenap hati kita datang bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Dia telah selamatkan jiwaku. Hanya karena rahmat-Nya yang besar, sekarang ku telah lahir baru. Suatu bagian telah Dia sediakan, tersimpan di dalam surga, yang tak dapat binasa, tak cemar, dan yang tidak dapat layu. Sekarang hidupku penuh pengharapan, sebab ku percaya Tuhan. Ku mau bertekun dan setia, menantikan kegenapan firman-Nya. Firman-Nya mempersiapkan ku menjadi membelai perempuannya, masuk kota yang mulia,
Yerusalem baru. Katakan, sungguh Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih. Telah selamatkan jiwaku. Hanya karena rahmat-Nya yang besar, sekarang ku telah lahir baru. Suatu bagian telah Dia sediakan, tersimpan di dalam surga, yang tak dapat binasa, tak cemar, dan yang tidak dapat layu. Sekarang hidupku penuh pengharapan, sebab ku percaya Tuhan. Ku mau bertekun dan setia, menantikan kegenapan firman-Nya. Firman-Nya mempersiapkan ku menjadi mempelai perempuannya, masuk kota yang mulia di Yerusalem baru. Firman-Nya mempersiapkanku. Firman-Nya mempersiapkan ku menjadi mempelai perempuannya, masuk kota yang mulia di Yerusalem baru. Masuk kota mulia, masuk kota yang mulia di Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang terus Tuhan membentuk supaya jemaat-Mu menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan masuk kota Yerusalem baru. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang menyebut dan percaya kepadamu Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan meninggalkan kejahatan Tuhan. Kami mau belajar dan tunduk kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku Tuhan,
yaitu melakukan firman-Mu yang kami yakini itu. Kami mau lakukan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan masuk kota Yerusalem baru, di mana Engkau ada Tuhan, kami pun berada. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu membentuk kami di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami mau tunduk dan merendahkan hati kami untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, lebih menurut kepada firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan makin hari Tuhan, makin hidup di dalam terang kebenaran firman yang dibuka rahasianya. Dan Kau memberikan kami hikmat untuk menangkap semua isi hati-Mu, mempercayai setiap kata yang tertulis di dalam firman-Mu, karena semuanya pasti digenapi Tuhan. Tidak ada satu titik pun Tuhan yang lenyap, sebab firman-Mu Tuhan hidup dan firman-Mu berkuasa Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kami mau hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka mendapat kemurahan dan anugerah-Mu untuk percaya Tuhan dan menerima Engkau, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Engkau adalah Tuhan, mempelai surga yang akan datang menjemput sidang gerejanya. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk akhir ibadah kami. Terima kasih karena kemurahan Tuhan, dan kami sebelum kami kembali dan kami akhiri dalam ibadah ini, Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati meskipun dia di rumah masing-masing, memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, memberkati kesehatannya, memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan Engkau memberkati yang berjalan, memberkati mereka yang di luar kota, memberkati sampai mereka yang di luar negeri sekalipun. Kiranya Tuhan menolong dan mempersekutukan kami untuk tetap menjadi satu di dalam Tuhan sampai hari Maranatha. Kami mengucap syukur Engkau memberkati pemerintah dan negara kami. Tuhan, biarlah tetap akan teguh dan menyelesaikan perlawanan terhadap COVID-19 ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Kau memberkati dari pemerintah daerah, memberkati sampai kepada pemerintah pusat. Hanya Tuhan bekerja di antara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu. Terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus akan menerangi dan menuntun hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.